Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت خير الحزن والصعب اذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. معاشر المسلمين اعزني الله واياكم. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada pengurus masjid Remas Masjid Al-Aliyah yang sudah bekerja sama juga dengan ACD. Saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ACD dan juga kepada Remas Masjid Al-Ali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita semua dalam rangka di antaranya yaitu dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agar kita semakin paham apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikut yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang tarhib Ramadan, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya di balik kewajiban Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau telah membuat bagi kita untuk melaksanakan Ramadan itu ada 3 unsur yang sering kali kita lupakan. Ada 3 hal yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan untuk kita yang mengaku sebagai orang Islam, yang mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad itu, kita setidaknya harus memahami terhadap 3 hal ini. Yang pertama adalah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita umat Islam itu untuk melaksanakan puasa. Tujuannya apa? Ternyata tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini itu harus kita laksanakan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita itu betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa tersebut. Betul gak sih? Hal ini seringkali dilupakan, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi tidak paham untuk apa mereka mengerjakan puasa itu, untuk siapa mereka mengerjakan ibadah puasa itu, mereka sih paham. Yang terjadi apa? Sehingga banyak orang yang melaksanakan puasa, tujuannya itu untuk mencari apa? Mencari ilmu misalnya. Pernah dengar gak sih? Orang-orang melaksanakan puasa dia itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi melaksanakan puasa agar dia bisa dapat ilmu ini, bisa dapat ilmu kabal, bisa jadi orang kaya, puasa sekian puluh hari misalnya. Karena kenapa? Ibadah puasa yang dia lakukan bukan dia peruntukkan persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di bulan Ramadan itu menjadi sebuah kewajiban, bahkan menjadikan puasa tersebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Puasa. Rukun Islam yang keberapa? Puasa. 3 ke tambah. Coba. 3 ke tambah. Coba kita ulang bersama. Rukun Islam yang pertama 2 kalimat. Yang kedua, yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Jangan ulang kali. Tapi memang ada hadis yang lain yang mendahulukan puasa dibanding zakat. Memang ada. Di dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan kadang Rasulullah itu menyebutkan zakat terlebih dahulu, tapi ada hadis juga yang menyebutkan puasa terlebih dahulu. Jadi dua-duanya ada landasannya. Jadi bapak-bapak sing salah deh. Cuma tak ulang balik.
mengetahui tentang permasalahan hukum-hukum yang terkait dengan puasa itu sendiri. Ya. Mungkin seringkali ketika kita mendengarkan atau mengikuti kajian tentang tarawih Ramadan, kita baru sekedar mengetahui tentang hal yang kedua itu. Yaitu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan hukum puasa itu sendiri. Puasa apa hukumnya? Bagaimana caranya mengerjakan puasa? Dari kapan kita mengerjakan puasa? Dan kalau misalnya pagi-pagi katong lupa, dan katong makan pada pagi-pagi, itu batal ke sih? Batal ke sih? Nanti akan kita bahas. Ini setidaknya hal yang kedua yang harus kita ketahui, bahwa saya kita sebagai seorang muslim itu harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar terkait tentang permasalahan yang kedua ini. Dan yang ketiga yang sering sekali dilupakan oleh kita adalah apa dampak yang diberikan kepada kita, baik itu diri pribadi ataupun kepada lingkungan kita setelah kita mengerjakan ibadah puasa. Jadi harus ada target, harus ada tujuan, harus ada goalnya ketika kita melaksanakan puasa. Yang pertama kita mengetahui bahwa puasa yang kita lakukan itu hanya kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus paham atau selesai betul tentang permasalahan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Dan yang ketiga, dampak apa yang diberikan kepada kita diri pribadi dan juga kepada orang-orang masyarakat kita setelah kita mengerjakan puasa. Apa dampaknya? Kira-kira ada dampak atau tidak? Ada asar ke sini? Setelah kita mengerjakan puasa 1 bulan full misalnya, bagi diri pribadi dampaknya itu apa? Apa nilai positif yang ditinggalkan pada saat itu bagi diri kita? Dan juga bagi orang-orang. Jelas di sini 3 hal yang harus kita pahami bersama. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk melaksanakan puasa? Ini kayak tegang terlalu. Itu bagi bahasa Ambon tuh. Bahasa Ambon. Tapi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjelang masuknya bulan Ramadan, perlu bagi kita untuk mengetahui hal-hal terkait dengan hukum-hukum puasa itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, kalian sudah tahu arti puasa ke sini? Bahasa Arabnya puasa itu apa? Siyam. Saum atau siyam diambil dari akar kata sama yasumu sauman wa siyaman, yang artinya puasa. Secara bahasa, saum, siyam atau puasa itu memiliki makna al-imsak. Al-imsak, apa itu imsak? Katong sering dengar istilah imsak. Biasanya sebelum subuh di bulan Ramadan ada waktu imsak. Pertanyaannya, ketika waktu imsak, katong masih boleh makan di sini? Ketika waktu imsak, katong masih boleh makan di sini? Ini ada orang di sini. Sehingga dia bisa apa? Ketika waktu imsak itu katong masih boleh makan di sini? Jawabannya berbeda pendapat. Nanti katong lihat apa pengertian secara istilah. Jadi secara bahasa yang dimaksudkan dengan puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Jadi kalau katong ada uang, misalnya, biasanya kan orang kalau banyak uang dia sing tahan para berbelanja, dia sing tahan pergi jalan-jalan, supaya mau kasih habis ke kepeng gitu. Ya. Maka ketika ketemu tahan sendiri untuk tidak berbelanja di Amplas, di ACC, di FCM, berarti secara bahasa ketemu sudah melaksanakan puasa. Secara apa? Bahasa. Min haitsul lughah, secara bahasa. Di dalam surah Maryam, ketika Maryam, kenal Maryam? Siapa Maryam? Maryam sudah tahu. Ketika Maryam dituduh bahwasanya beliau telah melakukan perbuatan zina, kan mengandung pada saat itu, sehingga ada bapak sih. Maka yang dikatakan oleh Maryam adalah inni nadartu lir-rahmani shawma. Saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
berbicara. Inni nadartu lirrahmani shauma. Yang dimaksudkan dengan shauma di sini adalah menahan untuk tidak berbicara. Sedangkan secara istilah yang dimaksudkan dengan puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Menahan diri dari segala hal yang mampu membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyah, harus disertai dengan niat. Itu pengertian puasa. Berarti ketika waktu imsak masih boleh makan ke sini? Masih boleh makan ke sini? Jawabannya adalah boleh. Karena kenapa? Waktu imsak itu belum mulai puasa. Puasa dimulai dari kapan? Terbitnya fajar. Fajar itu apa? Subuh. Tapi Imam Syafi'i, beliau itu merupakan seorang imam mazhab yang sangat hati-hati di dalam permasalahan ibadah dibandingkan imam-imam yang lainnya. Beliau merupakan imam yang paling hati-hati terkait permasalahan ibadah, sehingga beliau menganjurkan kepada kita ketika waktu imsak agar tidak disibukkan lagi dengan makanan. Supaya apa? Supaya di dalam tubuh ini sekali sisa-sisa makanan atau sosial. Begitu agar dikumandangkan atau tidak ada lagi makanan yang terdapat di dalam mulut. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dianjurkan untuk tidak makan pada waktu imsak. Hikmahnya, ketika kalau tidur terlambat misalnya, tidurlah gara-gara apa? Gara-gara nonton Champion, gara-gara nonton tadi malam, kemarin malam, apa lawan apa? Bayern Munchen lawan PSG. Siapa menang? PSG menang. Berapa? 3-2. Malam sebelumnya Real Madrid lawan Liverpool. Siapa menang? Real Madrid. Berapa? 3-1. Misal, kalau saya tidur di mata gara-gara apa? Nonton bola. Waktu puasa, tiba-tiba diberitahu, ya Allah, orang ada mengaji. Biasanya ya Allah, sutarhim. Kira-kira ketika orang ada setel tarhim ini, itu masuk waktu subuh loh. Lalu, maka pada saat itu kita masih diperbolehkan untuk sahur, tapi tahu diri. Sutarhim yang makan nasi padang. Tarhim ini 5 menit lain. Nasi padang ini Allah dia nasi saya, antero, maka pada saat itu kita harus tahu diri agar apa? Sahurnya secukupnya saja. Kita itu dengan kurma beberapa butir kemudian minum, sudah selesai. Itu hikmah. Kenapa? Menurut mazhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk tidak makan pada waktu imsak agar kita tidak disibukkan dengan makanan. Itu secara pengertian secara istilah. Al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah, harus disertai dengan niat. Makanya orang yang melaksanakan puasa akan tetapi dia tidak niat, maka puasanya tidak sah, kata Nabi Muhammad SAW. Semua imam itu sepakat, orang yang melaksanakan puasa Ramadan tanpa ada niat, maka puasanya sah. Mau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya harus ada niat. Karena kenapa? Mereka semua sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Yang menjadi perbedaan, apakah niat tersebut perlu untuk diucapkan ke sini? Nah, itu yang menjadi perbedaan di kalangan ulama. Siapa yang mengatakan perlu untuk diucapkan? Yaitu Imam Syafi'i. Tapi perlunya di sini bukan merupakan sebuah kewajiban, tapi dia hanya merupakan sebuah anjuran, amrun mustahab. Amrun mustahab. Nah, kalau ketum tidur, gara-gara tidur terlambat, akhirnya bangun telat. Bangun tiba-tiba subuh. Ketum baru membaca nawaitu shauma ghadin an adani pada malam hari misalnya. Gara-gara ketum bangun terlambat, bangun tiba-tiba jam 8. Subuh lewat. Kira-kira kamu tetap wajib untuk melaksanakan puasa ke sini? Wajib ke sini? Wajib, karena kenapa? Ketika dia tidur sebenarnya dia sudah ingin untuk melaksanakan sahur, tapi belum sempat membaca nawaitu shauma ghadin.
memiliki kewajiban untuk menyempurnakan. Jelas di sini? Jadi harus disertai dengan niat. Berikutnya, ketika kita membaca kitab fikih sunnah, beliau akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan fadail, tentang keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Di antaranya adalah aroma mulut orang yang melaksanakan puasa itu jauh lebih harum dibandingkan apa? Minyak kasturi. Kalau sing percaya coba saya bilang ketika ketemu puasa. Tapi insya Allah tamam bisa dia akan marah. Itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi Allah tentang salat, ya Allah, itu aroma jantan. Berikutnya, di antara keutamaannya adalah bagi orang yang melaksanakan puasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia sedang berbuka. Betul sih? Sing ada makanan yang paling nikmat, sing ada minuman yang paling nikmat, kecuali makanan dan minuman ketika buka. Walaupun cuma es teh gula manis, walaupun cuma di air putih bagi kue cara, walaupun bagi gogos, itu akan walaupun harganya cuma 1.000, rasa puluhan ribu. Gitu? Walaupun dia pun harganya cuma 1.000, akan rasa itu kayak puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Yang kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dirinya, maka orang-orang yang berpuasa itu akan begitu bergembira sekali. Karena kenapa? Telah dijanjikan bagi mereka orang-orang yang rajin melaksanakan puasa, mereka pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu orang yang masuk surga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang melaksanakan puasa, mereka akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang lainnya. Mereka bisa masuk surga dari sebuah pintu namanya Babur Rayyan. Jelas di sini kan? Yang berikutnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka orang-orang yang dengan sengaja membatalkan puasa tanpa ada uzur yang syar'i. Ada yang sih? Orang yang sering puasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i. Jadi sengaja dia sering puasa, sengaja dia membatalkan puasa pada tengah hari bulan Ramadan. Ada yang sih? Ada yang banyak? Banyak. Di sini ada. Sing ada ya. Barang kenapa? Bukan bulan Ramadan. Belum bulan Ramadan. Tapi insya Allah sing ada. Nanti bulan Ramadan semua puasa di sini. Rasulullah memberikan ancaman bagi mereka yang membatalkan puasa tanpa uzur yang syar'i. Kata Rasulullah, orang-orang tersebut ketika mereka membatalkan satu hari saja tanpa ada uzur yang syar'i, kemudian mereka mencoba untuk mengganti puasa tersebut yang satu hari dia batalkan ini dengan berpuasa selama shaumud dahr, selama 1 tahun full, maka 1 tahun itu yang dia puasa full tidak akan pernah bisa mengganti satu hari yang dia batalkan tanpa ada uzur yang syar'i. Dan dalil-dalil yang lainnya yang memberikan ancaman bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa ada bulan Ramadan dengan uzur yang syar'i atau tanpa memiliki uzur yang syar'i. Yang berikutnya, kita akan sedikit membahas tentang syarat sahnya puasa. Ketemu tahu syaratnya sih? Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Mal farqu baina syarat wa rukun? Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Rukun salat. Apa rukun salat? Rukun salat apa? Syarat salat apa? Beda kan sama syarat dengan rukun? Coba, syarat salat itu apa? Syarat sahnya salat. Wudu, masuk waktu, menghadap
kiblat. Itu kan semua bagian dari syarat. Kalau rukun salat, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, itu bagian dari rukun. Jadi apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Tahu gak sih? Ini boleh minum? Alhamdulillah. Izin minum dulu. Jadi perbedaan antara syarat dengan rukun adalah syarat itu merupakan bagian luar dari ibadah tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah yang kita kerjakan. Dia berada di luar. Sedangkan rukun dia merupakan bagian dari ibadah itu. Ya, syarat merupakan bagian luar dari ibadah. Sedangkan rukun adalah bagian dalam dari ibadah itu sendiri. Jadi syarat puasa adalah bagian yang tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Syarat sahnya apa? Yang pertama, ayyakuna musliman, harus orang yang beragama Islam. Orang yang bukan beragama Islam, ketika mereka melaksanakan puasa, kira-kira diterima oleh Allah? Mau orang-orang Yahudi, mau orang-orang Nasrani, ataupun orang-orang musyrik yang lainnya, ketika mereka mengerjakan puasa, maka tidak akan pernah sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pertanyaannya? Karena setelah Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam ini, maka syariat-syariat sebelumnya itu dipakai lain, tidak dipakai kembali, alias kadaluarsa. Yang pertama adalah ayyakuna muslimah. Yang kedua, ayyakuna aqilan, harus orang yang berakal, akalnya yang sempurna. Kalau akalnya setengah, kira-kira sah nggak sih kalau puasa? Setengah bagaimana? Contoh, orang lagi mensopi, masih mabuk-mabuk sedikit, tiba-tiba azan subuh, dia mulai sadar, ini azan subuh, Ramadan kita puasa juga, tapi jalan masih kanan kiri, bicara belum terlalu jelas, tapi dia puasa pada saat itu. Kira-kira sah nggak sih? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Belum memiliki akal yang sempurna. Orang gila ketika mereka melaksanakan puasa, sah nggak sih? Sah nggak sih? Jawabannya sah. Karena kenapa? Sih ada akal. Ada juga orang gila. Yang ketiga, ayyakuna balighan, harus balik. Apa itu balik? Yang sudah laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan keluarnya air. Ada laki-laki jenggot kumis sutumu, dia bilang kita perlu mimpi basah. Jenggot kumis sutumu, masa perlu mimpi basah? Yang berikutnya adalah ayyakuna sahihan, harus dalam keadaan sehat. Lawan dari sehat adalah sakit. Bagi orang yang sakit, diperbolehkan bagi dia untuk membatalkan puasa. Betul gak sih? Orang yang sakit boleh batal puasa gak sih? Tergantung sakit kayak apa dulu. Kalau sakit mata sebelah saja, kalau cuma pilek sedikit saja, tubuh sedikit saja, babat sedikit saja, dia sakit misalnya. Sakit apa? Babat sedikit. Sakit apa? Ya Allah, ini tubuh dia tertancap ke dalam kulit sampai banana. Kira-kira orang seperti ini dibolehkan untuk buka ke sini? Tidak boleh. Karena kenapa? Dia masih mampu untuk menyempurnakan puasanya. Tapi ketika dia rasa dirinya ini tidak mampu, kira-kira kalau kita lanjut puasa sampai maghrib, nanti kita ini akan pingsan, atau sakit yang kita derita ini akan makin parah, maka pada saat itu dibolehkan bagi dia untuk membatalkan puasa. Jelas sampai sini? Yang ke berapa tadi? Sekarang yang kelima, ayyakuna muqiman, harus orang yang dalam keadaan muqim. Apa itu muqim? Muqim adalah lawan dari musafir. Muqim adalah lawan dari musafir. Musafir itu apa? Melakukan perjalanan jauh, datang dari sini
Yang pertama adalah orang yang dalam keadaan sakit, tapi sakit syarat dan ketentuan berlaku. Dan yang kedua adalah orang yang musafir. Nanti kita akan sedikit menjelaskan kira-kira mana yang lebih afdal bagi seorang musafir ketika dia memiliki kekuatan untuk menyempurnakan puasanya. Kira-kira lebih utama dia sempurnakan puasanya atau lebih utama bagi dia untuk membatalkan puasanya. Kita bahas sekarang? Bahas sekarang kan duluan. Bahas sekarang. Bagi orang yang memang melakukan perjalanan jauh, tapi dia memiliki kemampuan untuk apa? Menyempurnakan puasanya. Karena beda orang yang melaksanakan musafir perjalanan jauh, ya, pada zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Dulu Nabi Muhammad, dulu para sahabat ketika melakukan perjalanan, dulu jalan kaki memang betul, atau naik onta atau naik kuda, dan itu membutuhkan fisik yang betul-betul kuat, akan menguras tenaga yang betul-betul banyak, sehingga wajar bagi mereka untuk membatalkan puasa. Lalu sekarang dari sini ke Makassar, dari sini ke Surabaya, dari sini ke Jakarta, tinggal naik pesawat saja. 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai. Baru pesawat AC lagi. Betul sih. Dulu saya bikin apa-apa. Tiba-tiba sampai Jakarta. Orang dulu, ya Allah, domba jalan, berkeringat, bosan. Makanya wajar bagi mereka untuk membatalkan puasa. Sekarang atau musafir tidak menemukan keletihan, tidak menemukan rasa capek yang betul-betul sangat ketika melakukan perjalanan. Maka pertanyaannya, apakah bagi kita masih diperbolehkan untuk membatalkan puasa ke sini? Boleh ke sini? Kata misalnya, ada di antara kita yang berusaha menjual pakaian. Biasanya mendekati bulan Ramadan itu mereka akan pergi kemana? Atau hari raya mereka akan pergi ke Jakarta, ke Tanah Abang untuk apa? Belanja baju. Lalu kirim. Boleh ke sini? Katong pada saat itu karena melakukan perjalanan ke Jakarta pada bulan Ramadan misalnya, lah katong apa? Batal puasa di pesawat, di atas pesawat. Kalau katong naik pesawat yang direct, ada beberapa maskapai yang memberikan keluarga katong makanan. Boleh kasih katong makan pada saat itu. Boleh kasih? Ini kenapa senyum-senyum saja? Ya? Mengantuk. Doa juga sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma ahya wa bismika supaya dapat tidur jamaah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat kondisi seperti ini bagi katong yang melakukan perjalanan jauh pada tengah hari bulan Ramadan musafir, itu lebih afdal bagi mereka untuk berbuka walaupun memiliki kemampuan untuk menyempurnakan puasanya. Karena kenapa? Beliau berpendapat katong sudah dikasih rukhsah oleh Allah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan kepada katong karena katong sedang melakukan perjalanan jauh. Maka saya kalau tidak dipakai atau digunakan rukhsah kesempatan itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau kita merasa masih memiliki kemampuan untuk menyempurnakan puasa sampai maghrib, maka itu yang lebih afdal dibandingkan tidak berbuka. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pendapat beliau itu lebih banyak hati-hati dibandingkan mazhab yang lainnya. Apa konsekuensinya ketika mereka membatalkan puasa dengan sebab sakit atau musafir? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apa maksudnya fa'iddatun min ayyamin ukhra? Allah pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Jelas. Yang berikutnya, syarat sahnya puasa yang keenam adalah ayyakuna atau antakuna tahirah minal haid wal nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Jadi bagi laki-laki kalau dia sedang puasa pada bulan Ramadan, berarti dia sedang datang bulan. Karena kenapa? Syarat untuk diperbolehkan tidak berpuasa adalah datang bulan. Apa itu datang bulan? Haid atau mens. Laki-laki sing ada
dengar khutbah segala macam, keluar dari masjid, apa yang dia lakukan? Batal bersama. Batal bersama bukan maghrib. Selesai sholat Jumat dong batal bersama. Jadi di lapangan, di halaman masjid itu banyak sekali orang yang menjual. Mau nasi goreng, mau nasi uduk, mau pecel ayam, pecel lele, es campur, es buah, segala macam ada. Pernah lihat sih di kota-kota besar. Yang banyak di kota-kota besar, saya katakan betul sih kan? Di kota-kota besar. Yang berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang dapat membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau sing sengaja bagaimana? Kalau sing sengaja bagaimana? Batal ke sing puasanya? Kalau sing sengaja, biasanya ada hari pertama di bulan Ramadan itu banyak orang yang lupa. Pagi-pagi tiba-tiba ada nasi kuning makan habis bungkus. Lupa wajar. Tapi kalau sampai 2 bungkus ini bukan bungkus. Terus habis 2 bungkus pakai es teh, gula es, 2 gelas itu namanya bukan lupa. Pura-pura lupa. Kali 1 suap 2 suap aja dia udah puasa. Ini 2 bungkus ini. Jadi makan dan minum secara sengaja itu membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ingat, muntah dengan sengaja. Kalau muntah secara alami tidak dibuat-buat, ya, maka dia tidak membatalkan puasa. Contoh, ketika puasa ketemu ada naik motor, ada beberapa orang ketika naik motor dia di jendela itu harus kasih turun. Sehingga bisa jendela itu pakai AC, sehingga bisa. Dia cuma bisa pakai AC saja. Sehingga bisa pakai AC, yang cuma bisa pakai AC. Jadi jendela itu harus buka atau harus buka segala macam. Begitu naik-naik taeno, gara-gara jalan belok kanan, belok kiri, tiba-tiba dia muntah pada saat itu sedang puasa. Batal kasih puasanya? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Bukan dibuat-buat. Tapi kalau dia sengaja buat-buat, dia tusuk, dia pukul supaya muntah, maka pada saat itu dia akan membatalkan puasanya. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Walaupun sisa 5 menit lagi sebelum azan maghrib, tiba-tiba darah haid dan nifas keluar misalnya, maka pada saat itu puasanya akan batal. Ketika dia tidak membatalkan puasanya, dia tetap sengaja berpuasa dalam keadaan haid misalnya, maka pada saat itu puasa yang dikerjakan malah bukan dia mendapatkan pahala, malah akan mendapatkan dosa. Karena haram bagi orang yang sedang dalam keadaan haid atau nifas untuk melaksanakan puasa. Yang berikutnya yang keempat adalah istimna. Apa itu istimna? Atau pernah belajar fikih ya sih? Apa itu istimna? Istimna, mohon maaf, ini artinya masturbasi. Tahu tak? Itu membatalkan puasa. Dia akan membatalkan puasa. Yang kelima, ketika kita sedang melaksanakan puasa, katong niat untuk apa? Membatalkan puasa tersebut di tengah jalan. Ya. Jadi ada niatan untuk membatalkan puasa ketika katong sedang melaksanakan puasa. Jadi ada niat sing sempurnakan puasa sampai maghrib, maka pada saat itu puasanya menjadi batal. Walaupun tidak sampai dilakukan, tidak sampai dia makan pada saat itu, tapi ketika terbersit niatan untuk membatalkan puasa di tengah jalan, maka pada saat itu puasanya menjadi batal. Dan yang keenam, yang terakhir, yang dapat membatalkan puasa adalah jima atau hubungan suami istri. Bahkan ini merupakan pelanggaran yang paling berat dibandingkan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Karena kenapa? Konsekuensinya bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan, yang pertama dia harus memerdekakan budak. Pertanyaannya sekarang budak masih ada sih? Sing ada lagi. Maka dia akan berpindah kepada konsekuensi yang kedua, yaitu apa? Siyam syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah Ustaz, 1 bulan saya tidak batal di tengah jalan, ini harus 2 bulan berturut-turut. Contoh ketika dia puasa 58
memberikan makan kepada sittina miskinan. It'am sittina miskinan, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Tapi dia ini harus berurutan. Sing ada satu atau akan berpindah kedua, sing bisa langsung loncat ketiga, sing bisa. Jadi pilihan yang kedua apa? Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu hukumnya wajib. Kalau kata mesti lakukan tentu akan berdosa. Ini konsekuensi bagi orang yang membatalkan puasa di tengah hari bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang permasalahan adab-adab berpuasa atau sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan puasa. Yang pertama adalah takhirus sahuri. Apa artinya takhirus sahur? Mengakhirkan sahur. Pertanyaannya, kenapa sunnahnya bagi kita untuk mengakhirkan sahur? Karena ketika orang sahur jam 12 malam itu namanya bukan sahur. Itu namanya makan malam. Kita sering dapatkan ya, ada beberapa orang itu mereka melaksanakan sahur tengah-tengah malam jam 1, jam 2, jam 12. Begitu dekat subuh atau masih bangun, sahur dulu. Itu sahur. Kapan? Tadi malam jam 12. Kira-kira itu sahur atau bukan? Bukan. Bagaimana saudara Rasulullah kira-kira ketika seorang membaca Al-Quran itu kira-kira 50 ayat Al-Quran yang dibaca, tidak lama kemudian subuh dikumandangkan, ada subuh dikumandangkan 50 ayat kira-kira ketika kita membaca cepat lama 50 ayat cepat saja, baca yang normal itu cepat saja, mungkin hanya membutuhkan kisaran waktu 10 sampai 15 menit, taruhlah 20 menit. Nah, itulah waktu di mana Rasulullah SAW beliau melaksanakan sahur. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, kenapa sahur itu sebaiknya diakhirkan agar kita masih memiliki tenaga yang tersimpan ketika melaksanakan puasa dibandingkan orang yang sahur jam 1 malam. Orang sahur jam 1 malam itu jam 9 pagi pura sudah bunyi. Yang terjadi apa? Dia jam 9 pagi sudah bola-balik dapur, dia makanan ini ada apa? Baru jam 9 pagi sudah buka kulkas. Kenapa baru sudah apa? Cari hawa ini pada sana. Itu karena kenapa? Sahur yang dilaksanakan tengah malam. Coba kalau dia akhirkan sahurnya dekat-dekat subuh, setengah jam sebelum waktu subuh dia sahur, maka pada saat itu dia masih memiliki kekuatan yang fit untuk menyempurnakan puasa sampai apa? Sampai maghrib. Yang kedua terkait permasalahan sahur, banyak sekali ditinggalkan oleh kita. Salah satu sunnah yang sebaiknya kita kerjakan ketika sahur adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Sering kali kita tinggalkan. Apa artinya wa bil asharihum yastaghfirun? Dan pada waktu sahur mereka yastaghfirun, beristighfar. Sunnah ini seringkali ditinggalkan oleh kita. Jadi menjadi kebiasaan Rasulullah dan juga para sahabatnya ketika sedang melaksanakan sahur atau ketika mereka berada pada waktu sahur, mereka juga membaca kalimat istighfar. Karena kenapa? Pada waktu sahur merupakan waktu yang berkah. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna bis-sahuri barakah." Akan sahurlah kalian karena di dalamnya itu terdapat keberkahan. Waktu yang berkah. Salah satu cara agar memanfaatkan keberkahan waktu tersebut dengan wabil as'ari hum yastaghfirun. Itu dengan memperbanyak istighfar. Adab yang berikutnya yaitu ta'jilul fitri. Apa artinya ta'jilul fitri? Kamu pernah dengar istilah takjil ke sih? Takjil. Apa yang takjil? Apa yang takjil? Makanan untuk berbuka. Bukan. Takjil secara bahasa Arab itu artinya menyegerakan. Jadi takjil itu arti sebenarnya bukan makanan berbuka, bukan. Jadi arti takjil itu artinya menyegerakan. Al-fitr itu artinya berbuka. Ta'jilul fitri menyegerakan berbuka.
Karena kenapa? Karena katong lapar dan haus. Dan Nabi Muhammad juga menyegerakan untuk berbuka ketika beliau sedang berpuasa. Jadi begitu azan maghrib, beliau segera untuk berbuka. Jangan ketika azan maghrib dia tunda untuk berbuka sampai kapan? Sampai waktu Isya boleh. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang berikutnya, kita disunnahkan untuk berbuka menggunakan rutab. Apa itu rutab? Kurma muda. Pernah makan kurma muda nggak sih? Pernah makan kurma muda nggak sih? Kalau kelapa muda sering. Kalau kurma muda sih nggak ada, tapi kalau kurma muda sering. Rutab itu kurma muda. Jadi berbicara tentang kurma, kalau dia masih mantap itu disebut sebagai balik. Balik. Kalau dia sudah masak, dia berubah namanya menjadi rutab. Tapi dia masih muda. Katong istilahkan dengan istilah kurma muda. Kalau dia ada di toko-toko di Indonesia, itu namanya bukan rutab, itu namanya tamar. Tamar. Kurma ajwa, kurma nabi yang sampai di toko itu sudah berupa tamar. Apa itu tamar? Kurma yang masa kadaluarsa itu lama. Ya. Kurma yang masa kadaluarsa itu lama itu disebut sebagai tamar. Disunahkan untuk makan rutab kalau ada. Kalau sing ada rutab boleh pakai tamar. Kalau sing ada tamar minum air putih. Sing ada air putih boleh pakai pisang hijau. Pisang hijau. Sing ada pisang hijau pakai kue cara. Sing ada kue cara pakai bogos. Sing ada bogos pakai pisang asam. Jadi boleh berbuka menggunakan apa saja, tapi sunnahnya menggunakan kurma muda. Kalau sing ada kurma muda kurma biasa. Kalau sing ada kurma biasa pakai air. Ya, itu sunnahnya. Yang berikutnya berdoa ketika sedang berpuasa dan ketika akan berbuka. Karena pada saat tersebut itu merupakan waktu di mana kita itu doa yang kita panjatkan itu merupakan doa yang mustajab. Apa itu doa yang mustajab? Yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk mengulang-ulang atau memperbanyak doa ketika kita akan berbuka puasa. Kalau di Ambon sini seringkali kita akan membaca zikir asyhadu an la ilaha illallah, kemudian astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu zikir dan doa di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa saya tidak ada ilah kecuali Allah. Astagfirullah, saya minta ampunan kepada Allah. Nas'alukal jannah, saya memohon kepadamu. Mohon apa? Mohon surga. Wa na'udzubika minan nar, dan saya berlindung kepadamu dari api neraka. Kemudian apa yang kita panjatkan? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu. Itu doa. Silakan perbanyak doa. Kemudian ketika berbuka apa yang kita baca? Doa apa yang akan kita baca pada saat ini? Allahumma laka sumtu, terus wa ala rizqika aftartu. Kira-kira katong pernah dengar ke sini? Ada beberapa orang yang mengatakan hal itu boleh dibaca. Kenapa? Tidak berasal atau tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar? Pernah dengar? Sering. Dan kata beberapa orang, doa yang sesuai dengan sunnah adalah zahabal dhama'u wa badallatil 'uruq wa tabatal ajru insyaallah. Coba sebelum katong menuduh saudara kita itu salah, katong lihat dulu apa arti dari zahabal dhama'u. Zahaba itu artinya pergi. Al-dhama itu artinya haus atau dahaga. Wa badallatil 'uruq, wa itu artinya dan, ibtallat itu artinya basah, al-'uruq artinya rongkongan. Wa tabata, wa artinya dan, tabata tetap, wa tabata al-ajru pahala insyaallah. Pertanyaannya, kenapa belum buka puasa? Belum buka puasa, belum minum, kira-kira dahaga haus itu hilang atau belum? Katong belum buka puasa ini, maghrib sudah tiba, katong belum buka puasa, belum minum. Kira-kira dhama itu hilang atau belum?
ditambah atau digabungkan dengan rahmatullah silakan. Yang penting jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Jelas di sini ya. Yang berikutnya adalah menahan dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa itu sendiri. Ini merupakan bagian dari adab. Contohnya apa? Hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Yang pertama adalah nonton drakor. Jelas dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Apa itu drakor? Drama Korea. Makanya ada di antara kita yang sering nonton drakor. Itu dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Siapa itu drakor? Siapa pemerannya? Lee Min Ho. Lagi-lagi kan oleh. Siapa lagi? Kim Jong Un. Itu dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Yang kedua, main TikTok. Itu jelas dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Atau nonton sinetron atau hal-hal yang lainnya lah. Kita tahu semua. Mau riba kah, mau nonton gosip kah, main Mobile Legend kah, PUBG, itu setidaknya pahala akan berkurang. Ya, nilai ibadah dari puasa itu sendiri akan berkurang. Yang berikutnya adalah disunnahkan bagi kita untuk menggunakan siwak ketika dalam keadaan berpuasa. Apa itu siwak? Kalau atau masih ada siwak boleh sikat gigi. Biasanya muncul pertanyaan, boleh nggak sih katong sikat gigi ketika puasa? Boleh nggak sih? Boleh betul kan? Jawabannya adalah boleh. Malahan itu merupakan hal yang dianjurkan. Yang penting ketika katong sikat gigi, odol sing katong talang saja. Jika katong talang odol, maka batal puasanya. Tapi kalau sing talang odol ya, malah hal itu dianjurkan. Karena Rasulullah SAW beliau bersiwak ketika dalam keadaan berpuasa. Tapi Imam Syafi'i beliau mengatakan ketika gosok gigi itu dilakukan setelah zawal, setelah waktu zuhur, itu hukumnya makruh menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lain sama saja. Yang penting akan mengolor sing atau talang. Maka itu puasanya tetap. Yang berikutnya adalah memperbanyak tilawah dan sedekah. Memperbanyak tilawah dan sedekah. Tilawah jelas bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan atau selesai membaca Al-Quran sampai habis alias tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka jangan harap pada bulan lain jangan bisa menghatamkan Al-Quran. Makanya para sahabat dulu, mereka itu sudah mempersiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka akan tingkatkan apa? Baik kualitas ataupun kuantitas ibadah mereka. Misal, sahabat biasa satu hari misalnya makanya 1 juz, maka ketika akan dekat bulan Ramadan, mereka akan menambah porsi tilawahnya. Mereka akan menambah porsi ibadah mereka yang lainnya, terutama juga tilawah dan sedekah. Rasulullah SAW kan ajwadun nas. Beliau merupakan seorang yang paling dermawan dibandingkan para sahabatnya yang lain. Dan ketika bulan Ramadan itu tiba, Rasulullah jauh menjadi lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kata bagaimana ini? Suka tolong lagi kalau diri untuk menjadi seorang yang dermawan ke belum? Jangan tunggu kaya untuk menjadi seorang dermawan, jangan menunggu kaya baru katong menjadi seorang yang dermawan. Tapi infakkanlah uang kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai seorang yang kaya. Di dalam setiap hari ada 2 malaikat yang turun kepada kita, dan mereka itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya para malaikat itu pasti akan dikabulkan. Sehingga ada namanya malaikat ketika memanjatkan doa itu doanya tertolak atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh malaikat tersebut? Yang pertama, malaikat itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan Allahumma a'ti munfiqan khalaqa.
khalafa. Apa artinya khalaf? Berupa ganti yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih berkah dibandingkan apa yang dia keluarkan. Malaikat yang doa pasti dikabulkan. Sehingga ada ceritanya orang yang infak, orang yang sedekah, orang yang kasih keluar zakat, tiba-tiba dia jatuh miskin. Sehingga ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ceritanya orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengemar infak, tiba-tiba dia jatuh miskin. Karena malaikat yang langsung doa kepada Allah. Sedangkan yang satu lagi mendoakan kepada kita berupa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah harta orang-orang yang gawaja. Apa itu gawaja? Skakar. Apa itu skakar? Medit. Apa itu medit? Korek. Berupa apa? Berupa kehancuran di dalam hartanya. Berupa kehancuran. Tapi saat kita pernah lihat orang yang kaya dia kaya sekali sekali. Dia kaya terus. Kira-kira malaikat doanya dikabulkan selesai. Tetap dikabulkan. Mungkin kalian lihat dia banyak harta, tapi kita tahu harta tersebut itu berkah ke sini. Maka pasti harta yang dia miliki ketika dia dikawalnya skakar, maka tidak ada keberkahan di dalam harta. Berkah itu apa? Berkah adalah ziyadatul fil khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan, bertambahnya kebaikan-kebaikan, itu namanya berkah. Jadi walaupun sedikit yang penting berkah. Saya perlu banyak uang Pak. Hidup dulu lebih enak pas-pasan. Pas butuh ada, butuh foto ada, butuh rumah ada. Saya perlu kaya. Yang penting itu yang paling enak hidup pas-pasan. Pas butuh ada, gitu. Butuh rumah ada, butuh uang bersekolah ada, butuh foto ada, butuh ini ada. Enak pas-pasan. Yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh mencari datangnya malam Lailatul Qadar. Dan hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan melaksanakan, diantaranya dengan melaksanakan i'tikaf. Alhamdulillah, di Ambon sekarang sudah mulai orang mengetahui atau mengenal tentang permasalahan i'tikaf ini, tentang sunnah i'tikaf ini. Mungkin dulu-dulu atau belum mengenal kebiasaan atau sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekelas Nabi, sekelas Nabi Muhammad yang sudah dijamin dosanya itu diampuni, sudah dijamin akan mendapatkan surga, tapi beliau masih mencari kedatangan malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-'ashrul awakhir shadda mizar." Ketika datang 10 malam terakhir, yang dia lakukan adalah shadda mizarahu. Apa artinya shadda mizarahu? Mengencangkan ikat pinggang. Beliau kencangkan ikat pinggang. Berarti Rasulullah pada saat-saat tersebut tidak lagi memikirkan masalah poro, masalah makanan. Beliau sering pikirkan, beda dengan kita. Apalagi dekat hari raya, ya Allah, kan tak pareng. Tak pareng dengan apa? Dengan kue-kue, kue nastar, kue putri salju, kue lontar, kue ini harus sambur ada, opor ada, buras ada, lapa-lapa ada, semua harus lengkap. Itu berbeda dengan Rasulullah. Beliau apa yang beliau lakukan? Syadda mizar, kencangkan ikat pinggang. Dan makna yang berikutnya yang tersirat adalah beliau tidak lagi menggauli istrinya walaupun hal tersebut diperbolehkan. Karena kenapa? Beliau bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Syadda mizar. Hal yang kedua yang beliau lakukan adalah wa ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan istri-istrinya. Beliau membangunkan anak-anak. Untuk apa? Wa ahya lailahu. Untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Di antaranya dengan